Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. 11 kutukan yang abadi. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen berdiri seperti patung, seolah-olah tidak ada tanda-tanda akan bergerak. Ada terlalu banyak prajurit dan jenderal surgawi, dan mereka tidak hanya bersembunyi dalam kegelapan. Ada begitu banyak pembangkit tenaga surgawi yang menakutkan, dia tidak bisa membunuh Yin Yang. Poin ini, dia memiliki pengetahuan diri, bahkan jika dia memiliki banyak seni abadi kaisar, dia tidak dapat melakukannya. Seni abadi yang sombong memiliki konsumsi sombong mereka sendiri, dan sebelum dia membunuh Yin Yang, sebagian besar mananya akan habis. Lagi pula, dia berada di tengah-tengah bencana, dan dia tidak memiliki darah dari tubuh suci, juga tidak mendapat dukungan dari Pon Qi dan darah itu, dan dia tidak dapat mempertahankan konsumsi hanya dengan sedikit. Untaian akumulasi kaisar. Tiba-tiba, darah meluap dari sudut mulut Ye Chen. Anak dewa. Tuan dari aula ke-6 bergegas maju. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik, memasuki menara gerbang, tidak mengambil langkah tegas, setengah berlutut di tanah dengan keras, dan menyemburkan seteguk darah. Anak dewa. Penguasa istana ke-6 mengejarnya. Melihat Ye Chen seperti ini, ekspresinya berubah drastis. Bisa dilihat bahwa Ye Chen terluka parah, dan lukanya sangat parah. Jangan mendekatiku. Geram Ye Chen, ekspresinya menyakitkan, wajahnya sangat pucat, dahinya terlihat dengan pembuluh darah biru, dan darah yang keluar dari mulutnya tidak dapat dihentikan. Tuan aula ke-6 tidak berani bergerak gegabah, dia melihat gumpalan lampu peri 7 warna tiba-tiba muncul di Ye Chen, yang sepertinya tersembunyi, membawa kekuatan aneh, menghancurkan jiwa Ye Chen, dan ingin menyeret Ye Chen ke Jiuyu. Retakan, retakan. Suara-suara ini terdengar segera. Itu adalah suara patah tulang Ye Chen, dan celah juga retak di permukaan tubuhnya, darah menyembur keluar dari celah, dan anggota tubuhnya, organ dalam, dan 8 meridian semuanya diracuni dan dihancurkan. Sialan. Ye Chen meraung, wajahnya menjadi lebih ganas, yang sangat menakutkan, dan matanya yang seharusnya jernih ditutupi dengan mata merah, yang seterang darah. Tuan aula ke-6 tidak tahu mengapa, tetapi dia tahu bahwa seseorang diam-diam merencanakan untuk melawannya. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah seseorang. Tepatnya, itu harus menjadi pedang peri yang berwarna-warni. Itu benar, itu adalah pedang eksekusi abadi, trik yang sangat besar. Itu melecehkannya, dan melontarkan kutukan yang sangat ganas. Kekuatan kutukan itu menghancurkan. Pedang itu benar-benar tertinggal, mengetahui bahwa Ye Chen akan dirampok, tetapi dia tidak melepaskannya, mengabaikan penghalang perampokan, menyerang melalui bayang-bayang. Hancurkan itu untukku. Ye Chen mendengus dingin, melemparkan reinkarnasi melawan dunia, dan melawan dengan kekuatan reinkarnasi. Dia harus menghancurkan kutukan itu, jika tidak dia akan ditelan, dan jiwanya akan tersebar. Di masa lalu, bahkan tubuh suci wanita dan dihuang ditipu satu demi satu, apalagi dia, pedang peri 7 warna terkutuk itu terlalu aneh, dan kekuatan magisnya semuanya melawan langit. Namun, meskipun reinkarnasi dari reinkarnasi yang menentang dunia dapat melawan kutukan, itu tidak dapat menahannya, dan itu tidak dapat dihancurkan. Bukan karena reinkarnasi dari reinkarnasi yang menentang dunia tidak cukup misterius, tetapi kutukan pedang membunuh makhluk abadi terlalu mengerikan. Jangkauan di mana pedang itu bisa berfungsi. Engah, engah, engah. Darah bersinar lagi, tubuh Ye Chen sudah berdarah, tulang dan meridian patah, dan asal serta akar dao juga bermasalah. Hal terburuk masih merupakan tubuh asli dari roh primordial, yang telah diselimuti oleh cahaya peri 7 warna, dan setiap serangan penuh dengan kekuatan penghancur, jenis yang tidak dapat dihentikan. Anak dewa. Tuan dari aula ke-6 mengubah ekspresinya dan melangkah maju lagi, tetapi saat dia menyentuh tubuh Ye Chen, dia terpental oleh kekuatan yang kuat, yang membuatnya terhuyung-huyung dan batuk darah. Tahan, tekan untukku. Mata Ye Chen merah, dia meraung dan melolong, meraung dari jiwanya, dia masih di tengah bencana, dia belum kembali ke surga, bagaimana dia bisa dikuburkan di langit?
Pada saat ini, dia menjadi gila, dia mengorbankan asal-usulnya dan prinsip Dao dengan darah, dan memberkati Dao Shenyun Kaisar, untuk merangsang reinkarnasi melawan dunia dan melawan kutukan Zuxian. Belum lagi, tubuhnya yang musnah benar-benar berhenti, meskipun kekuatan kutukan itu ganas, namun diblokir secara tiba-tiba, dan setiap kali dia kembali, dia tidak dapat mematahkan semacam pertahanan, yang sangat tirani. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Master Aula ke-6 pucat dan tidak berdarah. Dia terluka sangat parah hanya dengan sentuhan ringan. Dapat dilihat betapa menakutkannya cahaya peri yang berwarna-warni. Bisa dibayangkan juga bahwa Ye Chen terluka kesulitan macam apa itu, jika itu dia akan dihancurkan dalam sekejap. Tekan untukku. Ye Chen masih meraung, seperti tentara huasan yang menjaga tembok kota, menolak untuk menyerahkan 1 inci tanah. Itu adalah pedang eksekusi abadi, jika Anda memiliki belas kasihan, Anda akan menjadi ditelan oleh kutukan. Konfrontasinya bukannya tanpa efek. Kutukan Renzuxian mengamuk, dan sulit untuk menghancurkan roh primordialnya, dan bahkan lebih sulit lagi untuk melenyapkan obsesinya pada keabadian. Dalam konfrontasi gelap, dia akhirnya menstabilkan posisinya. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Suara itu terangkat, dan sosok lain muncul di menara. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Surat Tianzun. Dia datang ke sini setelah mendengar bahwa Ye Chen telah kembali. Dewa surgawi dari alam Asura telah pulih dengan kekuatan penuhnya, dan ingin bergabung dengan Ye Chen untuk melihat apakah ada harapan untuk membunuh Yin Yang, tapi kali ini, sepertinya tidak ada harapan, Ye Chen telah terluka terlalu parah. Tianzun, mengapa anak dewa seperti ini? Tanya penguasa istana ke-6 dengan tergesa-gesa. Kutukan. Asura Tianzun berkata dengan acuh tak acuh, matanya sedikit menyipit, dan dia menatap Ye Chen dengan seluruh penglihatannya, dan dia bisa melihat lampu peri berwarna-warni, meracuni Ye Chen. Berdasarkan pengalamannya, dia tidak bisa tidak merasa ngeri, kekuatan kutukan ini terlalu kuat, sangat menakutkan bahkan jantungnya berdebar-debar, jika dia menderita, itu mungkin lebih buruk daripada Ye Chen. Ini sangat teduh. Tuan Aula ke-6 mengutuk dengan keras. Dia yakin itu adalah hantu dari istana surgawi. Jika dia tidak berani menghadapi Ye Chen secara langsung, dia akan bertindak secara pribadi dan menggunakan kutukan untuk melukai parah Ye Chen. Tianzun hanya melihatnya dan tidak mengatakan apa-apa, tidak yakin apakah itu dihitung oleh surga, tetapi hanya tahu bahwa kutukan itu jauh di luar kesadarannya, dan itu sangat kuat sehingga membuat orang gemetar. Tianzun akhirnya bergerak, memercikkan sepotong cahaya peri, mengumpulkannya menjadi topeng, dan melindungi akar Tao Ye Chen. Adapun jiwa Ye Chen, dia tidak bisa melindunginya, karena dia diselimuti cahaya peri berwarna-warni, yang mengisolasi dia kekuatan supernatural. Meski begitu, topeng yang dia kumpulkan tidak terkorosi oleh kutukan sepanjang waktu, dan telah hancur hanya dalam 3 atau 5 detik. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain melemparkan Siang Wang lagi. Tuan dari Aula ke-6 terbatuk-batuk, dan ingin membantu pengunjung, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia pandai berkelahi dan berkelahi, tetapi dia adalah orang awam yang menentang kutukan. Untungnya, Asura Tianzun ada di sini. Ini juga seorang pria kejam yang tak tertandingi yang pernah membunuh pengadilan surgawi. Dia membelakangi punggungnya. Seperti Ye Chen, dia sama-sama melawan langit dan memiliki kekuatannya sendiri. Kepung kota. Di luar gedung, terdengar banyak desisan. Itu adalah pasukan istana surga, dan itu seperti air pasang, menyapu langit dan bumi. Itu lebih besar dari pertempuran sebelumnya, dan di sana banyak dewa tua, Gang selalu siap mengalahkan Ye Chen. Perang. Setelah itu, tentara huasan berteriak dengan nyaring, dan lingkaran serangan yang tak terhitung jumlahnya dihidupkan kembali, menyapu satu demi satu cahaya ilahi, dan semua tentara dan jenderal surgawi diledakkan. Tuan dari Aula ke-6 mendengus dingin, menatap Ye Chen untuk terakhir kalinya, dan melangkah keluar dari menara kota dengan tombak besar di tangannya, bersenandung dan gemetar, dan dia memusnahkan sebagian besar tentara surgawi. Dan jenderal yang membunuh tembok kota dengan satu tombak. Berkelahi dan bertempur, para prajurit dan jenderal surgawi menghentikan bendera dan genderang mereka, dan mereka yang membunuh mereka kembali, dan kemudian mereka mundur. Tepatnya, mereka melarikan diri kembali. Pantas saja mereka seperti ini, hanya karena ada 2 sosok lagi di tembok kota, satu adalah Surat Tianzun dan yang lainnya adalah Ye Chen, berdiri berdampingan seperti 2 monumen. Secara alami, Tianzun adalah Tianzun yang asli, tetapi Ye Chen bukanlah Ye Chen yang asli,
surat Tianzun yang menggunakan sihir rahasia untuk mengintimidasi surga. Tak perlu dikatakan, operasinya memang bermanfaat. Pergi untuk melihat pasukan pengadilan surgawi, semua orang ketakutan, melihat ke tembok kota, surat Tianzun dan Ye Chen ngeri, kedua orang itu sangat kejam, hanya satu Ye Chen yang cukup, apalagi menambahkan surat Tianzun, kamu seperti seekor harimau dengan sayap ditambahkan. Moral para makhluk abadi di istana surga juga sedikit menurun saat mereka melihat mereka berdua. Di antara mereka, banyak dari mereka berpartisipasi dalam pengepungan Tianzun, dan banyak dari mereka berpartisipasi dalam pengepungan Ye Chen, mereka tahu betapa mengerikannya mereka berdua. Mereka yang bisa bertarung datang, mereka yang tidak bisa, tetap di sini saat dingin. Tianzun mengutuk, berbalik dan kembali ke menara, kata-katanya masih efektif, dan seluruh pasukan surgawi tidak berani bergerak. Mendominasi. Jenderal Huasan menghela nafas, pinggangnya diluruskan, Ye Chen sudah cukup untuk ditakuti oleh para prajurit dan jenderal surgawi, tetapi kedatangan surat Tianzun menambahkan bayangan hitam pada ketakutan itu. Hanya tuan dari aula ke-6 yang diam, alisnya berkerut, dia tahu rahasianya, Tianzun menggertak orang kali ini, langit benar-benar akan menyerang, Ye Chen tidak mengatakan bahwa dia akan bergabung dalam pertempuran, diri perlindungan sulit didapat, tanpa menggunakan Xianzun, jika Xingjun membunuhnya, dia akan dibunuh. Di menara kota, geraman rendah Ye Chen tidak pernah berhenti, tetapi tidak sekuat sebelumnya, dia telah menstabilkan posisinya dan membawanya dengan kuat, belum lagi tidak berani menarik reinkarnasi, hanya kekuatan reinkarnasi yang bisa menolak. Mempertahankan reinkarnasi melawan dunia setiap saat menghabiskan banyak energi. Kondisinya menyedihkan, dan kecepatan ki dan darahnya terkuras juga menakutkan. Jika dia melanjutkan postur ini, tidak akan lama lagi dia akan menjadi ditarik menjadi mumi karena konsumsi teknik rahasia. Tianzun cukup perhatian, menghancurkan pil satu persatu, esensi bergelombang dituangkan, melengkapi mana Ye Chen, dapat dilihat bahwa perang gesekan ini didukung oleh mana, dan mungkin ada kemungkinan menang, jika mana habis ya, Ye Chen pasti akan kalah. Pengadilan surgawi, apakah ada begitu banyak talenta? Tianzun juga menghela nafas, bisa menggunakan kutukan yang mendominasi, benar-benar meremehkan dinasti itu, ada begitu banyak talenta. Tidak heran dia bisa mendominasi alam atas. Bawa aku kembali ke Huasan. Aku tidak tahu kapan mendengar kata-kata Ye Chen. Suaranya serak dan lemah, dan darah yang mengalir dari mulutnya tidak bisa dihentikan. Dia perlu mengenal Huasan, dan perlu mengandalkan Kaisar Yun Huasan. Jika Kaisar Yun mau membantu, kekuatan reinkarnasi akan lebih kuat, dan itu mungkin bisa menekan kutukan Zuxian. Terus terang, dia membutuhkan kekuatan Kaisar. Dan di Yun adalah kekuatan Kaisar, ketika diberkati dalam reinkarnasi yang menentang dunia, itu setara dengan reinkarnasi, dengan restu dari prestise Kaisar, itu pasti bisa menekan kekuatan kutukan. Surat Tianzun tidak menunda, dan buru-buru berubah menjadi klon, masing-masing membawa tas penyimpanan, yang diisi dengan ramuan, dan terus mengisi mana. Kemudian, ada gerbang domain, ditopang oleh Tianzun dengan tangan kosong, dan Ye Chen dengan hati-hati dikirim ke dalamnya, dan dikirim ke markas Huasan. Adapun fakta bahwa dia tidak pergi, pasukan pengadilan surgawi menatapnya, jadi dia harus tinggal di sini dan menjaga, yang akan menjadi pencegah yang kuat dan mengulur waktu Huasan yang berharga. Putra Dewa dalam masalah serius. Tuan Aula ke-6 bertanya dengan suara rendah, sedikit khawatir, hanya karena adegan sebelumnya sangat menakutkan. Dalam waktu singkat, aku tidak bisa mati, Tianzun berkata dengan acuh tak acuh, dan memandang Yin yang melalui misti, merasa sangat menyesal. Dia berada di hutan bunga persik hari itu, dan pria itu harus dimusnahkan, yang mana dapat dianggap sebagai menghapus musuh besar. Sekarang, agak menyakitkan, jelas tidak mungkin membunuh Yin Yang, Ye Chen tidak percaya diri membunuhnya, apalagi dia, ada terlalu banyak talenta di surga. Episode 2732 Kaisar Yun membantu. Membunuh. Perang. Di dunia Sanxian pada malam hari, suara teriakan dan pembunuhan mengguncang langit. Pasukan sekutu Huasan telah tiba, tentara pengadilan surgawi mengepung gunung Huasan, dan mereka mengepung tentara pengadilan surgawi, menyerang dari segala arah saat ini. Namun, kekuatan mereka terlalu terbatas, atau dengan kata lain, pasukan surga terlalu kuat, seperti gunung raksasa yang menjulang tinggi, yang tidak dapat digoyahkan. Di tembok kota timur Huasan, Tianzun telah meninggalkan menara, tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Taruh saja Alu di sana, Ye Chen telah pergi, dia akan menggantikan Ye Chen, dan menjadi pencegah yang mengerikan itu. Bersamanya, para prajurit surgawi dan jenderal memang ketakutan, lama-lama tidak terlihat lagi serangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak ada serangan dari sisi ini, tetapi tembok lainnya diserang dengan ganas. Tembok kota Huasan dihancurkan lebih dari sekali, dan tentara langit menyerbu lebih dari sekali, tetapi mereka semua berhasil dipukul mundur oleh tentara Huasan. Sama seperti ini, Tianting terus menambah pasukannya, dengan asumsi tidak akan habis jika menelan Huasan dalam satu gigitan. Di sisi lain, meskipun Huasan memiliki banyak sekutu, dibandingkan dengan Tianting, itu masih seperti belalang kecil. Ada apa dengan peningkatan pasukan? Bagaimana kita bisa bertarung dengan cara ini? Di puncak gunung, Raja Iblis Banteng memegang kapak perang berdarah, mengutuk. Dia baru saja bertempur dengan tentara pengadilan surgawi dan dipaksa mundur. Sangat tragis. Di belakangnya, bendera pertempuran sengit. Pasukan Iblis Banteng juga ada di sana, berdiri di semua bukit, masing-masing penuh dengan omong kosong, tetapi ketika mereka melihat formasi pasukan istana surgawi, mereka menyeringai, dan sekilas, mereka penuh. Tentara dan jenderal surgawi, itu benar-benar samudra luas, samudra gelap. Seperti mereka, banyak pasukan sekutu Huasan juga seperti ini, mereka berbaris di dataran, atau berdiri di langit kosong, semuanya panik. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, Huasan berada di tengah medan perang berdarah, dikelilingi oleh tembok kota dengan radius 1.000.000 mil, dan kemudian dikelilingi oleh pasukan istana surgawi, dan di luar pasukan surga. Pengadilan adalah pasukan sekutu Huasan. Yin Yang tidak bodoh, dia telah mengerahkan pasukan berat di pinggiran untuk memblokir pasukan sekutu Huasan, sementara mereka fokus pada Huasan dan meruntuhkan tembok kota, itu hanya masalah waktu. Dia tidak bodoh, dan Huasan tidak bodoh. Pengadilan surgawi meningkatkan pasukannya, dan Huasan juga mencari aliansi dari semua sisi. Kekuatan yang berpindah tangan semuanya memiliki kecenderungan ini. Mereka lebih sadar daripada mantan kepala sekolah. Setidaknya, mereka semua tahu yang sebenarnya. Kita semua tahu bahwa musuh adalah pengadilan surgawi dari alam atas. Masih kalimat yang sama, jika Anda ingin melawan pengadilan surgawi, Anda perlu menggunakan kekuatan seluruh dunia Sanxian. Jika masih berantakan, Anda akan dikalahkan satu per satu. Tak perlu dikatakan, upaya Huasan tidak sia-sia, dan memang ada aliansi yang kuat, mereka cenderung ke surga sebelumnya, tetapi sekarang memberontak. Menurut pendapat mereka, Ye Chen jauh lebih dapat diandalkan daripada Yin Ming. Jika pengadilan surgawi mendominasi alam surgawi, hidup mereka tidak akan mudah. Jika Huasan mendominasi alam abadi, mereka mungkin akan memiliki hidup mereka. Inilah celahnya. Cepat, cepat. Di Huasan, pelangi ilahi di langit terus datang dan pergi. Ada banyak orang datang dan pergi, dan mereka sangat sibuk. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang berbaju perang, yang pergi ke garis depan untuk bala bantuan. Di puncak tertinggi Gunung Hua, corak orang asli Gunung Hua tidak begitu jelek. Meskipun dia berada di Gunung Hua, dia tahu bahwa situasi pertempuran di segala arah tidak terlalu optimis. Banyak tembok kota yang rusak. Jika bukan karena jenderal Huasannya, yang mati-matian mempertahankan wilayah itu, kebanyakan dari mereka akan jatuh. Menurut ini, jika postur berlanjut, tembok kota akan hancur, dan itu hanya masalah waktu. Dewa perang yang tak terkalahkan, itu benar-benar tidak dibangun. Tuan Di Yuan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada tetua yang membantahnya. Meskipun Yin Yang bukan yang terkuat di pengadilan surgawi, dia adalah yang paling mampu bertarung. Prestasi yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun dan reputasi yang dia peroleh selama bertahun-tahun membuat namanya menjadi kepercayaan di antara para prajurit dan jenderal surgawi. Keyakinan, mungkin, adalah sumber moral, dan setiap prajurit dan jenderal surgawi dapat meletus. Dengan kekuatan tempur yang lebih kuat dari biasanya. Secara alami, Huasan juga memiliki kepercayaan untuk menjaga wilayah. Ini adalah persaingan antara surga dan Huasan, dan itu juga merupakan benturan antara kepercayaan dan kepercayaan. Banyak ras yang kuat telah berjanji untuk membentuk aliansi, dan akan segera mengirim pasukan untuk memperkuat mereka. Master Pavilion Intelijen jatuh lagi, membawa berita yang menggembirakan. Poin ini membuat para tetua merasa sedikit lega, tetapi yang mereka tunggu adalah silsilah Kunlun dan Siyue. Jika mereka bergabung dalam pertempuran, maka dunia Sanxian benar-benar memiliki kualifikasi untuk menyaingi surga.
Sayangnya, faksi Kunlun masih menunggu. Adapun 4 gunung, meskipun telah berpindah tangan, semuanya pulih. Kepala sekolah yang baru belum sepenuhnya menguasai sekte tersebut, sehingga tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam perang lagi. Ketika saya melihatnya, saya tiba-tiba melihat bahwa ruang itu terdistorsi, dan pintu cahaya tiba-tiba disangga, dan avatar Tianzun melangkah keluar, membawa Ye Chen berlumuran darah bersamanya. Ini. Immortal Huasan dan semua tetua bergegas maju, melihat penampilan Ye Chen. Lukanya tidak biasa, dan ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, dan darah merah cerah meluap dari setiap retakan. Bagaimana mungkin dia masih terluka? Humanoid, keseluruhannya adalah sepotong darah. Kutukan. Orang asli Huasan melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia bisa melihat dari mana cedera Ye Chen berasal. Itu adalah kekuatan segel kutukan yang mengerikan, yang menghancurkan roh primordialnya dan mencoba menelannya. Itu pasti pekerjaan pengadilan surgawi, peri Huasan berkata dengan dingin. Dia ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Dia pandai alkimia, dan dia tidak pandai melawan kutukan. Jadi dia hanya bisa menonton dan khawatir. Jangan mendekat. Tuan Huasan memarahi dengan lembut, dan menekan telapak tangannya pada penutup roh surgawi Ye Chen. Cahaya peri ungu meluap dari atas kepala Ye Chen dan mengalir ke tubuhnya, membentuk perisai pelindung untuk melindungi tubuh Ye Chen. Yang mengejutkannya adalah kekuatan kutukan itu sangat kuat, dan topeng yang baru saja dia korbankan penuh dengan luka. Tidak hanya itu, tetapi ketika dia bersentuhan dengan Ye Chen, kekuatan aneh kutukan itu ingin menggigitnya. Kembali. Senior, aku butuh Diyun, kata Ye Chen lemah. Tunggu. Terlepas dari serangan balik dari kutukan, Master Huasan menggendong Ye Chen dan berjalan pergi, menembak ke dasar Huasan seperti sinar cahaya ilahi. Di bawah tanah, lautan awan ungu mengembara dan mengapung, dari waktu ke waktu akan ada 1 atau 2 gelombang yang berjatuhan, dan Anda dapat melihat penglihatan misterius, yang tampaknya tersembunyi. Huasan yang asli muncul dan langsung pergi ke kedalaman. Di tempat di mana Kaisar terjalin, orang asli Huasan menurunkan Ye Chen, terhuyung ke belakang, hampir jatuh, dan juga diwarnai dengan cahaya peri berwarna-warni, yang merupakan akibat dari kutukan. Akibatnya begitu kuat, dia tidak bisa membayangkannya kesulitan macam apa yang dihadapi Ye Chen. Aku tahu kamu spiritual, tolong bantu aku. Ye Chen menyilangkan lututnya dan melewati perasaan ilahi. Ketika kata-kata itu jatuh, saya melihat lautan awan, ombak bergulung, dan awan Kaisar ungu tiba-tiba muncul, membawa prestise Kaisar yang mengerikan. Dengan Ye Chen sebagai pusatnya, pusaran terbentuk, dan seluruh lautan awan juga dipengaruhi oleh rotasi yang sangat cepat. Kepala sekolah Huasan saat ini semuanya terhempas oleh gelombang dahsyat, dan mereka tidak menunjukkan wajah apapun. Immortal Huasan memperbaiki tubuhnya dan menatap sisi itu. Diyun memiliki spiritualitas, jadi dia hanya mengusirnya, tetapi tidak mengusir Ye Chen. Di kedalaman, akumulasi Kaisar berjatuhan, dan energi ungu telah menyelimuti Ye Chen, dan gelombang akumulasi Kaisar menamparnya tanpa kekuatan sedikit pun. Di atas kepalanya, hujan dan kabut masih ada, mengalir deras, seolah-olah untuk membersihkan kotoran yang seharusnya tidak ada untuknya. Yang disebut kotoran adalah kutukan Zhu Xianjian. Seperti yang dikatakan Ye Chen, Kaisar, para dewa, dan para dewa memiliki spiritualitas. Nenek moyang Tao memusuhi pedang Zuxian, dan kaisarnya juga memusuhi. Dia sangat muak dengan cahaya peri yang berwarna-warni, begitu muak sehingga dia akan gelisah tanpa dipanggil. Bahkan jika Ye Chen tidak mengatakannya, itu juga akan membunuh, bukan untuk membantu Ye Chen, tetapi untuk melihat cahaya peri yang berwarna-warni sangat tidak nyaman sehingga saya ingin memukul seseorang. Melihat Ye Chen lagi, cahaya langit berwarna-warni di tubuhnya menjadi semakin gelisah. Saya tidak tahu apakah itu ketakutan atau semacam kemarahan, dan kekuatan penyerang menjadi semakin ganas. Diyun tidak makan makanan kering, cahaya peri warna-warni itu ganas, bahkan lebih kokoh. Cahaya ungu Diyun dan angsa peri warna-warni saling serang, dan medan perang mereka adalah tubuh Ye Chen. Diyun ingin memusnahkan penuh warna, Kikai juga bisa menekan Diyun. Mata Ye Chen seterang obor, menarik Yun Kaisar Huasan, yang bergabung dengan mana miliknya sendiri, dan merangsang reinkarnasi yang menantang langit, berubah menjadi potongan-potongan baju besi ilusi, membentuk baju besi ilusi, membungkus roh primordialnya. Seperti yang dia duga, dalam kekuatan reinkarnasi, ada kekuatan kaisar yang lebih ekstrim.
kekuatannya jauh dari sebanding dengan sebelumnya, tidak peduli bagaimana kutukan itu menyerang, akan sulit untuk menghancurkan baju besi, atau diblokir oleh Kaisar Yun, atau dihancurkan oleh reinkarnasinya melawan dunia. Untuk pertama kalinya sejak dia dikutuk, dia menghela nafas lega. Karena bantuan di Yun, dia benar-benar menstabilkan posisinya dan memiliki kesempatan untuk bernafas. Melindungi tubuh asli dari roh primordial adalah melindungi fundamentalnya. Setelah itu, dia memperkenalkan Kaisar Yun untuk melindungi sumber, akar Dao, anggota badan, organ dalam, 8 meridian luar biasa. Bahkan darah yang mengalir di tubuh, dan bahkan mana dan hai, kekuatan ilahi Senhai, semuanya tertutup dengan Kaisar Yun Armor, dan dia benar-benar melindungi dirinya sendiri yang tak tertembus seperti emas, berperang dalam gesekan, dan dia memiliki modal yang kuat. Fakta telah membuktikan bahwa dia membuat keputusan yang sangat sadar untuk mencari bantuan Kaisar Dao Shenyun dalam pertempuran. Dia yakin bahwa Diyun dan Zuxianjian bermusuhan. Dia dan Diyun mungkin bukan teman, tetapi mereka dan Zuxianjian jelas merupakan musuh bersama. Akan dilakukan terbaik saya untuk membantu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara seperti itu, yang datang dari tubuh Ye Chen sering dan terus-menerus, tampak seperti badai petir, dan ada guntur dan kilat di seluruh tubuh dan tubuh Ye Chen. Itu adalah kekuatan yang terjalin oleh konfrontasi antara kekuatan jalan kaisar dan kekuatan kutukan, tetapi hanya butuh sesaat untuk mewujudkannya sebelum dihancurkan oleh reinkarnasi dunia. Di antara poni, jenis suara ini sangat berbeda. Dalam kegelapan, sepertinya ada semacam penghalang yang pecah, dengarkan baik-baik, itu berasal dari mata kanan Ye Chen, atau lebih tepatnya, itu berasal dari 6 mata bundar darah Ye Chen, yang telah menambahkan kekuatan misterius yang tidak dapat dijelaskan. Kutukan langit roda darah. Ye Chen bergumam pelan, dengan sentuhan kejutan dalam nadanya, dia benar-benar membangkitkan semacam metode terlarang roda darah. Kejutan ini membuatnya lengah. Berkah dengan kemalangan. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, kemungkinan besar karena membunuh makhluk abadi, itu juga kutukan, dan secara tidak sengaja, itu memicu kebangkitan kutukan langit roda darah. Ini, jelas, adalah kejutan yang menyenangkan. Pedang peri yang berwarna-warni masih merupakan bantuan yang saleh. Setiap kali saya melakukan sesuatu untuknya, akan selalu ada keberuntungan dalam satu atau lain cara. Hal-hal seperti itu tidak jarang terjadi. Tunggu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kutukan saat aku tenang. Ye Chen memarahi dengan dingin di dalam hatinya, dan Mou Zhu ingin memberi pelajaran pada Zhu Xianjian. Zhu Xianjian dapat menghitungnya melalui penghalang dari bencana, dan dia sama melalui kegelapan berkabut, serang pedang Zuxian. Kutukan langit roda darah adalah pedang tajam itu. Episode 2733 melewati 2 kesengsaraan. Ledakan. Gemuruh. Puncak utama Gunung Hua berdengung dan bergemuruh, sangat tidak stabil, bebatuan terlihat berguling turun dari puncak gunung, dan tampaknya runtuh tiba-tiba, menarik perhatian banyak tetua dan murid, dan mereka semua tahu bahwa itu adalah kegelisahan Kaisar Yun di bawah tanah yang menyebabkan gunung menjadi seperti ini, gerakannya tidak biasa. Di dasar Gunung Hua, lautan awan bergulung. Berdiri di tepi huasan yang asli, dengan semua penglihatannya, sulit untuk membersihkan awan berkabut, dia tidak bisa melihat sosok Ye Chen, dia hanya bisa samar-samar merasakan napas Ye Chen, dan tidak ada yang lain. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melihat untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan pergi. Masih ada pertempuran di luar, dan dia, komandan dari 3 pasukan, harus duduk sebagai komando. Adapun Ye Chen, dia benar-benar tidak berdaya, dia bahkan tidak bisa masuk, dan dia tidak bisa membantu. Kembali ke puncak gunung, semua tetua mengelilinginya. Tidak ada bahaya hidup. Tuan Huasan menarik napas dalam-dalam. Ledakan. Begitu orang asli Huasan selesai berbicara, mereka mendengar raungan, yang membuat hati semua orang bergetar. Mereka semua melihat ke sumber suara, yang berasal dari puncak api merah Ye Chen. Ketika saya memasuki mata saya melihat seberkas cahaya yang tebal dan kuat menembus langit, membuat lubang besar keluar dari luasnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, semua orang mengangkat kepala bersama dan menatap Chang Miao. Mereka bisa melihat perubahan penglihatan. Di saat yang kabur, sepertinya bisa melihat negeri dongeng yang berkabut, dan ada langit yang penuh cahaya dan hujan turun, mengguyur seluruh puncak Qian. Ini. Semua orang mengerutkan kening dan melihat ke puncak Qian.
Di seberang gunung, mereka bisa melihat seorang pria berambut putih berdiri di puncak gunung, seperti monumen tua. Membeku. Seluruh tubuhnya bersinar dan surgawi, dengan helai rambut putih yang diwarnai dengan cahaya surgawi, memancarkan kehidupan kuno dan perubahan-perubahan, dan keagungannya yang sombong tidak dapat disembunyikan. Jika seorang raja peri yang halus, dunia akan dikalahkan. Dia, lihat lebih dekat, bukankah hanya Tianqing yang harus dirampok? Tepatnya, bukan Tian Qing yang harus dirampok, tetapi Jenderal Kaisar Zunno. Satu yang sebenarnya. Setelah bertahun-tahun, dia melewati dua penghalang dan akhirnya kembali ke posisinya. Hal ini adalah lelucon. Tidak jauh, Tai Bai menelan ludahnya, karena dia melihat melalui kultivasi Tianqing, meskipun dia masih suci di permukaan, tetapi alam aslinya telah mencapai Kaisar Zun berada di puncaknya. Kupikir Ye Chen sudah cukup jahat, tapi aku tidak menyangka, dan dia bahkan lebih menentang langit. Tai membuka mulutnya, ekspresinya berubah membatu, apakah itu masih Xingjun kecil yang dia kenal? Ini bahkan lebih baik daripada yang abadi yang lama. Saya tidak tahu dari mana kekuatan mengerikan itu berasal. Aura surga. Dibandingkan dengan mereka berdua, mata Siming sangat dalam, dan dia masih sangat peka terhadap aura dunia manusia, dan dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Juga Ying Jie. Siming berkata dalam hatinya, tidak ada yang menjawab, tetapi ketika dia menceritakan hal ini, dia sudah memiliki jawaban tertentu di dalam hatinya, itu adalah Ying Jie, dan itu pasti Ying Jie. Untuk melewati kesengsaraan di dunia surga, untuk kencing. Siming juga menghela nafas, lidahnya terus bergetar, karena paksaan Tianqing, hatinya bergetar, dan hanya peri tua di surga yang bisa memberinya paksaan seperti itu. Melihatnya sekarang, orang yang seharusnya melewati kesengsaraan ini pastilah orang kejam yang tak tertandingi di surga dan manusia, dan dia pasti pejuang yang baik dalam pertempuran dan pertempuran. Pada saat ini, dia harus mengerti mengapa Ye Chen begitu baik kepada Tian Qing. Mereka berdua berasal dari surga. Kebanyakan dari mereka adalah saudara, terutama yang dekat. Melihatnya, dia melihat ke gunung lain, ke kerabat Ye Chen, termasuk Yue Xin, mereka tidak akan dirampok semuanya. Jelas tidak. Orang-orang yang bereinkarnasi juga menonton, semua dengan ekspresi heran. Ye Chen mengenali Tianqing, tetapi mereka tidak. Orang-orang yang bereinkarnasi semuanya mati dalam pertempuran selama invasi iblis pertama, dan jenderal pertama, yang pergi ke Dacu selama invasi iblis kedua, belum pernah melihatnya. Mengetahui bahwa Ye Chen baik kepada pencuri Tianqing, tidak kurang dari mereka, orang yang bereinkarnasi cukup bingung, dia tidak tahu asal Tianqing, apalagi mengapa Ye Chen menganggapnya sebagai kerabat, hanya tahu bahwa saat ini, dia sangat mengerikan, dan mereka bahkan tidak bisa bernapas. Bagaimana situasinya, dari Sein King Realm, sampai ke puncak Kaisar Zun? Jika kamu mengatakan Ye Chen adalah monster, dia benar-benar menentang langit. Level dewa tidak begitu cepat. Di puncak, ada suara keheranan, menunjuk dan menunjuk, diskusi, sok, kejutan dan keraguan. Semua jenis suara terjalin dan bergema di seluruh Gunung Hua, bahkan Putra Kunlun dan Dewi Huasan. Ye Chen, sang Xingjun kecil yang berasal dari pengadilan surgawi generasi selanjutnya telah benar-benar mengubah pandangan hidupnya. Akan melihat Immortal Huasan dan yang lainnya, ekspresi mereka cukup mengasyikkan. Anda melihat saya melihat Anda, saya tidak mengerti. Jadi, mengapa Xiao Xingjun, yang tidak mencolok di masa lalu, terbang ke langit? Dan terbangnya tidak rendah, sampai ke puncak tertinggi Zundi, yang berada di level dan alam yang sama, rao mereka semua merasakan jantung berdebar. Di bawah perhatian semua orang, Jenderal Dewa Pertama membuka matanya. Segera, dia melihat dua cahaya ilahi yang nyata keluar dari matanya, menembus alam semesta, dan semua cahaya peri di tubuhnya diserap ke dalam tubuhnya, dan dia dapat melihat bahwa mata tuanya penuh dengan perubahan dan nostalgia. Ying Jie lulus ujian, dia tahu apa yang terjadi saat itu. Ying Jie dan Ying Jie, dua nyawa, sepertinya dua reinkarnasi, yang membuat orang menghela nafas. Sebelum hari ini, bukannya dia belum melewati masa kesusahan sebelumnya, tetapi dia kembali ke sana setelah melewati masa kesusahan, dan kesusahan ini benar-benar tidak biasa. Kenapa kamu tidak mengatakan, kamu berbakat? Raja manusia memandang Chang Miao, mengetahui bahwa para dewa akan lulus ujian, tetapi ada banyak orang yang menunggu, tetapi dia tidak menunggu mereka. Melewati Yingji di dunia surga. Pria tua itu menggaruk kepalanya, dan sudut mulut Tian Lao berkedut.
Jenderal Dewa nomor 1 Kaisar Zun juga berbakat. Tunggu. Ye Chen mungkin melewati kesengsaraan di surga juga. Raja manusia membelai janggutnya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, seorang kaisar yang bereinkarnasi, seorang jenderal dewa, jangan mengambil jalan yang biasa. Itu artinya, aku tidak bisa kembali. Fuya menyatukan kedua tangannya. Bagaimana mungkin? Nenek moyang Tao begitu cakap. Yang mulia mengangkat telinganya, dan mendekat ke Diji. Aroma wanita itu masih sangat menarik. Diji tetap diam, dan hanya melihat sedikit ke samping, dan melirik guru suci, matanya seolah berkata, jika kamu datang ke sini lagi, kamu akan ditendang sampai mati, percaya atau tidak. Puncak Huasan Qian, Tianxing telah memindahkan langkah kakinya, melangkah keluar dari gunung, menginjak langit selangkah demi selangkah, langsung ke puncak utama Huasan, setiap langkah, menginjak alam semesta misterius, tidak melihat napas biksunya, tetapi melihat untaian Taoisme, terjalin di sekitar tubuhnya, benar-benar alami. Di bawah tatapan semua orang, dia memasuki dasar gunung Hua seperti seberkas cahaya, tahu bahwa Ye Chen ada di dalam, dan juga tahu mengapa Ye Chen ada di surga seperti dia. Ying Jie pergi ke surga dengan mengenang Ying Jie. Hei! Taois di Yuan menggertak, mengejarnya, dan menemukan bahwa itu adalah area terlarang dari Huasan Gus. Mengapa kamu begitu sadar diri? Masuklah seperti yang Anda katakan. Ledakan. Ledakan. Segera, benda ini terbang keluar, sepertinya ditampar oleh seseorang, terbang jauh-jauh dan bertabrakan dengan gunung yang curam. Melihat ini, Tuan Huasan dan yang lainnya mengerutkan kening, dan bergerak bersama satu demi satu, sosok-sosok bergegas ke dasar Huasan. Ledakan. 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 Adegan setelah itu sangat menarik perhatian. Siapapun yang mengejar akan keluar di detik berikutnya, tidak berdiri, tetapi berbalik ke samping. Para murid dan tetua Huasan yang menontonnya tertegun untuk sementara waktu. Betapa kuatnya. Ini terlalu sombong. Senior, dia tidak akan menyakitiku. Dari dasar Huasan, kata-kata Ye Chen keluar, dan kondisinya meningkat pesat, dan dia dapat menemukan waktu untuk mengirimkan suara. Immortal Huasan berantakan. Dia hanya berdiri teguh dan ingin bergegas untuk beralasan, tetapi dia berhenti segera setelah mendengar kata-kata Ye Chen, dengan rasa malu yang besar terukir di wajahnya. Para tetua lainnya pada dasarnya melakukan hal yang sama. Biarkan orang luar mengalahkan satu sama lain satu persatu, tidak akan memalukan untuk mengubah siapapun. Kamu sangat sombong. Taois di Yuan mengutuk, dan kembali dengan tangan di punggungnya, meniup janggutnya dan menatap, dan wajahnya sangat gelap. Mungkin Tuan Ye Chen. Tuan Huasan merenung, selalu merasa bahwa tebakan ini sangat dapat diandalkan. Meskipun pihak lain berwujud seorang pemuda, dia dapat melihat bahwa cincin tahunan Tianxing tidak lebih muda darinya, berusia beberapa ribu tahun masuk akal jika senior seperti itu adalah Tuan Ye Chen. Mendengar kata-katanya, Di Yuan tersenyum datar, dan orang yang ingin memarahi ibunya tiba-tiba mereda. Betapa menakutkannya Tuan itu jika dia bisa mengajar murid seperti Ye Chen, dan masuk akal untuk menjadi sedikit pemarah. Jika itu benar-benar Tuan Ye Chen, maka aku, Huasan, akan sangat membantu. Kata-kata ini memenangkan hati orang-orang. Murid-muridnya jahat, dan tuannya melawan langit. Semua orang menonton. Mereka bisa menamparkan orang tua seperti mereka. Kekuatan tempur yang begitu kuat sama sekali tidak kalah dengan surat Tianzun. Dewa Jenderal, tetap aman. Di bawah lautan awan ungu, Ye Chen tersenyum dan mentransmisikan suaranya. Dia tahu gerakan besar di luar, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dewa Jenderal Kaisar Zun nomor 1 akan melewati kesusahan di surga, itu di luar dugaan. Langit masih baik-baik saja. Jenderal Dewa tersenyum lembut, ekspresinya kesurupan sesaat, seolah-olah dia bisa melihat Ye Chen, menatap Ye Chen, itu seperti melihat Kaisar bela diri abadi dari segala usia yang lalu, selalu mengingat masa lalu selama bertahun-tahun, ikuti Kaisar untuk menaklukkan dunia. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sinar kesadaran keluar, dan banyak hal terukir di dalamnya, seperti kekacauan dalam banjir, kembalinya Kaisar, dan keberhasilan seorang wanita cantik. Membaca pengetahuan ini, bahkan dengan konsentrasi Tianxing, pasti akan menimbulkan gelombang. Dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak peristiwa besar di kampung halamannya dalam bencana ini. Sembuh dengan ketenangan pikiran. Setelah sekian lama, saya melihat Dewa Jenderal berbalik dan datang ke puncak tertinggi Gunung Huasan. Sebelum dia mendarat, orang tua Tuan di Yuan merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya.
Rekan Taois, sungguh pelanggaran. Tuan Huasan tersenyum. Jenderal Dewa tetap diam dan hanya melihat ke langit. Ilusi dan tirai air yang muncul di tirai air adalah gambar di sisi lain tembok kota. Setelah 3 atau 2 napas, dia menutup matanya, membuka gerbang domain dengan jentikan tangannya, dan langsung pergi ke tembok kota utara. Pertempuran di sana sangat ketat, dan serangan dari istana surgawi adalah yang paling banyak. Sengit di sana. Dia harus melewati perampokan, jadi dia membutuhkan bantuan, bukan untuk melindungi Huasan, tetapi untuk melindungi Ye Chen. Membantu Huasan untuk menjaga tembok kota berarti membangun pertahanan untuk Ye Chen. Tidak hanya dia kuat dalam pertempuran, tapi dia juga sangat up to date. Master Huang Yuan membelai janggutnya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, tak perlu dikatakan lagi, dia pergi untuk membantu dirinya sendiri. Cepat, cepat. Penatua Huasan, yang akan memperkuat, memiliki kaki dan kaki yang lebih halus. Dilihat dari posturnya, dia tidak terlihat seperti akan memperkuat, tetapi dia akan menonton pertunjukan besar. Dia ingin untuk melihat pria berambut putih itu memamerkan kekuatannya. Episode 2734 9 Dewa. Ledakan. Ledakan. Meskipun Tianxing telah tiada, puncak utama Gunung Hua masih berdengung. Kemarahan Di Yun memengaruhi seluruh Gunung Hua, dan setiap puncak gunung bergetar. Penatua Huasan dan murid-muridnya bingung. Mereka tidak tahu mengapa Di Yun gelisah. Mereka selalu merasa bahwa Di Yun marah. Mereka sepertinya bisa merasakan kemarahan itu, dan hati mereka tidak bisa menahan gemetar. Orang asli Huasan menutup matanya dari puncak Zifeng, dan kemudian melihat ke langit magis dan tirai air, tembok kota di tenggara, barat laut dan 4 arah, kecuali tembok kota timur, 3 sisi lainnya bertempur dengan sengit, dan api pertempuran berdarah berwarna merah cerah dan menyilaukan. Terus perkuat tembok kota utara. Taois Earth Yuan berdentang, tidak dapat diandalkan pada hari kerja, tetapi sangat serius di masa perang, seperti yang mereka lihat, tembok kota utara adalah pertempuran yang paling menegangkan, dan pasukan pengadilan surgawi menerobos beberapa kali. Tak perlu dikatakan, pasukan tetap Huasan telah bergegas ke garis depan, ada tetua dan murid, semuanya mengenakan baju besi dan semangat juang. Di bawah tatapan mereka, Tianxing telah mencapai tembok kota. Setelah itu, mata kerumunan diluruskan sebagai satu kelompok, dan tetua perempuan itu seperti peri Huasan, dengan tangan gioknya menutupi setengah dari mulut gioknya, ekspresinya sangat terkejut. Tidak heran mereka seperti ini, itu hanya karena Tianxing begitu kuat sehingga dia baru saja membunuhnya, dan dia bergegas ke pasukan pengadilan surgawi dengan sangat gelisah, memilih 9 dewa agung pengadilan surgawi, dan masih unggul. Lalu, siapa pria itu? Para jenderal Huasan di tembok kota menelan ludah mereka secara diam-diam, menatap pemuda berambut putih dengan linglung, begitu galak. Kami Huasan, ada orang seperti itu. Kepala Aula ke-8 dan Master Aula ke-7 saling memandang, dan berkata dengan ekspresi yang sangat aneh, mereka tidak tahu siapa orang itu, hanya tahu bahwa pertempuran sedang berlangsung. Terus, dan orang itu tiba-tiba membunuhnya, apalagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, satu orang terbunuh. Ini Tuan Ye Chen. Tetua bala bantuan yang datang kemudian berkata satu demi satu. Para prajurit Huasan di tembok kota semua terkejut. Mereka hanya tahu bahwa Ye Chen cukup jahat, dan itu adalah pertama kalinya saya melihat tuannya. Orang kejam seperti dia, dan hanya orang kejam seperti dia yang bisa mengajar murid seperti Ye Chen. Ini sangat sengit. Para tetua yang datang kemudian menghela nafas, mereka mengeluarkan pedang peri, tetapi mereka tidak segera bergabung dalam pertempuran, dan mereka semua mengangkat kepala untuk menyaksikan Tianxing memamerkan kekuatannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kehampaan di luar kota, suara gemuruh mengguncang langit. Dewa akan bertarung sendirian melawan 9 dewa agung di surga, mendominasi langit dan bumi, dia seperti raja abadi yang tak tertandingi, setiap kali dia bergerak, akan ada darah dari yang abadi, 9 dari mereka bekerja sama, sulit untuk menghentikannya menyerang sendirian, darah orang yang terbunuh menodai langit. Huasan masih menyembunyikan pria yang begitu kuat. Wajah 9 dewa agung sangat jelek, tetapi hati mereka sangat ngeri. Kekuatan pemuda berambut putih ini jauh di luar dugaan mereka. Ada begitu banyak kejutan, yang pertama adalah surat Tianzun, yang terakhir adalah Ye Chen, dan sekarang ada Raja Peri berambut putih lainnya. Semuanya ganas, bagaimana bisa ada begitu banyak pelaku kejahatan di Huasan, atau ada sesuatu yang tidak diketahui kepada mereka di dunia Sanxian ahli tersembunyi.
Melawan 9 dewa sendirian, sangat mendominasi. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi juga mendongak, ketakutan, seolah-olah mereka lupa menyerang, dan mereka yang dapat menantang 9 dewa sendirian, yang dapat memiliki kekuatan seperti itu, adalah di surga hanya ada segelintir dari mereka, tetapi saya belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Cukup kuat untuk membuat orang gemetar. Cepat, cepat. Di sisi lain tembok kota, kedua tuan aula mendesak, ada kesempatan langka untuk bernafas, jadi mereka harus merebutnya, dan tembok kota harus diperbaiki secepat mungkin, pertempuran berikutnya akan lebih tragis. Ledakan. Gemuruh. Pertempuran kacau di luar kota menjadi semakin ganas, dengan visi kepunahan, kilat dan guntur, dan setiap kali terjadi tabrakan, akan ada penyebaran halo yang menakutkan. Saya tidak tahu berapa banyak tentara dan jenderal surgawi yang terguncang menjadi kabut darah abu-abu terbang. Mundur. Xianjun mengeluarkan perintah, dan para prajurit dan jenderal surgawi juga melarikan diri ke segala arah. Pertempuran terlalu bergejolak, dan bahkan Yu Wei tidak tahan. Mereka yang terlalu dekat sudah berjongkok di jalan menuju Huangquan. Sejak saat itu, potongan langit dan bumi itu telah menjadi zona vakum, yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki, dan telah menjadi area terlarang bagi tentara dan jenderal surgawi. Dengan kekuatan tempur seperti itu, sesama Taois jelas bukan orang yang tidak dikenal. Dewa pertama berkata dengan acuh tak acuh, sambil berbicara, tangannya tidak menganggur, dan dia menutupi langit dengan telapak tangannya, menekan langit. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Tianxing tampak acuh tak acuh, bahkan tanpa melihatnya, dia menciptakan galaksi yang cerah dengan satu tangan, memecahkan cetakan telapak tangan yang menutupi langit, dan bahkan yang abadi pertama dibuang, dan miliknya tubuh hampir meledak. Sombong. Tuan abadi kedua datang dan menutupinya dengan telapak tangan. Ada pola susunan yang terukir di telapak tangan, yang diperbesar tanpa batas dan membentuk susunan penyegelan di kehampaan, menutupi sang jenderal. Namun, meskipun lingkaran sihirnya kuat, itu seperti hiasan di depan jenderal dewa. Tepat setelah terbentuk, jenderal dewa melangkah dengan mudah dalam satu langkah, dan yang mulia abadi kedua berlumuran darah dengan telapak tangan, dan berbalik ke samping, menghancurkan kehampaan. Jalankan. Dewa ketiga dan keempat datang satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. Yang satu memegang pedang peri dan yang lainnya mengangkat pedang dewa. Jenderal dewa bergerak selangkah, menghindari pedang, menunjuk ke cahaya ilahi, menembus dada abadi ketiga, memutar telapak tangannya, dan memenggal kepala abadi keempat sebelum dia bisa bergerak, dia menyapu dengan telapak tangannya, dan dewa ketujuh dan kedelapan tidak dapat melarikan diri dari bencana. Mereka ditelan oleh lautan makhluk abadi yang dikorbankan oleh Tianxing, dan ketika mereka keluar lagi, mereka sudah berlumuran darah dan tulang. Yang terburuk adalah yang mulia abadi ke-9, yang tak tertandingi dalam menyerang, tetapi meleset, dan terluka parah oleh Dewa Jenderal Yuan Shen genangan darah dan lumpur. Sejauh ini, 9 Dewa Agung semuanya telah dikalahkan, atau terbang melintasi langit, atau jatuh ke tanah. Di langit itu, hanya Tianxing yang tersisa dengan rambut putih berkibar, seperti monumen monumental itu, ditekan di ujung tahun-tahun. Pada saat itu, dunia sedang damai, tentara Huasan ada di depan, dan tentara surgawi juga sedang menonton, banyak orang membuka mulut setengah dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Perang yang seharusnya berjalan lancar, menyoroti kesunyian yang menakutkan, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada ketika ada gemuruh, dan suara detak jantung terdengar. Aku tidak percaya. Ketenangan beberapa saat akhirnya dipatahkan oleh lolongan. Keabadian pertama kembali dengan rambut acak-acakan, menyapu langit dengan roh jahat, dan mata tua yang bijak dan dalam itu juga merah. Itu merah, sangat merah terang hingga hampir darah menyembur. Aku tidak percaya. Yang abadi lainnya juga banyak berteriak. Barisan 9 lawan 1 dikalahkan oleh satu orang. Yang abadi berpangkat tinggi semuanya marah, tidak peduli seberapa besar keinginan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran pecah lagi, dan seorang jenderal yang tak tertandingi dan 8 dewa surga, seperti 9 dewa, menembus ke dalam kehampaan dan ketiadaan, dan banyak penglihatan menakutkan terjalin di tengah kilat dan guntur. Adalah untuk melihat sosok orang banyak, hanya ada suara gemuruh, seperti lonceng kematian dari neraka, mengguncang hati dunia. Perang berhenti, tidak peduli Huasan, atau Tianting, mereka semua melihat ke atas, tidak ada yang terlihat, hanya langit yang runtuh, dan kabut yang kacau,
itu benar-benar menjadi area terlarang, eksklusif bagi yang kuat untuk menyerang area terlarang. Itu terlalu kuat. Tuan dari Aula Ketujuh Huasan menghela nafas, pandangannya lebih tinggi, seolah-olah dia bisa melihat pertempuran besar di Changmiao. Pemuda berambut putih itu memukul 8 Dewa Agung satu persatu, sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Mampu mengajar pelaku kejahatan seperti Ye Chen, sebagai seorang master, dia benar-benar bukan penutup. Master Aula ke-8 juga menyeringai, juga di puncak Kaisar Semu, di depan Tianxing, dia sepertinya sedang bermain-main. Dari mana orang kuat itu berasal? Saya belum pernah mendengarnya. Semua makhluk abadi di Istana Surgawi mengerutkan kening, melihat dan melihat, tetapi tidak menemukan asal-usul Tianxing. Mereka persis sama, tetapi Xingjun kecil itu jelas hanya seorang raja suci kecil. Keduanya jelas tidak berhubungan. Di bawah perhatian semua orang, keabadian pertama jatuh, disertai hujan darah, seperti meteorit, dihancurkan dari Changmiao, dan 7 keabadian lainnya yang turun bersama, jatuh seperti meteorit redup, kehilangan bunga peri itu seharusnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, dengan suara seperti itu, tanah yang luas itu dihancurkan menjadi 8 lubang besar yang dalam oleh 8 makhluk abadi, mengguncang tembok kota begitu banyak. Menang. Bukankah kamu baru saja menang? Mendominasi. Dalam beberapa detik, semua prajurit Huasan mengangkat senjata mereka dan berteriak histeris. Bagaimana mungkin? Yang abadi dari Istana Surgawi semua bergegas menuju 8 lubang yang dalam, dan yang mereka lihat adalah 8 sosok berdarah, dan mereka hanya tubuh daging. Pada saat ini, sebagian besar dari 9 Dewa Agung sedang dalam perjalanan menuju Huangquan, dengan tangan terkubur di tangan mereka, dan mereka yang tidak percaya pada kejahatan, mereka harus percaya kali ini, dan mereka pergi ke Meng Potang. Melihat Changmiao lagi, Dewa pertama akan berdiri dengan anggun, seluruh tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan surgawi, seperti Raja Peri yang tiada taranya, memandang rendah dunia. Juga seperti putaran matahari yang terik, begitu bersinar hingga dunia tidak bisa terbuka matanya. Dia masih Dewa Jenderal terkuat di bawah Kaisar Zun, yang bertarung dengan Kaisar, menciptakan mitos di surga, dan tidak apa-apa untuk datang ke surga. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menghina reputasi dari Kaisar Zun. Bunuh, beri aku ledakan untuk membunuh. Semua makhluk abadi di surga melolong, semua mengayunkan pedang dan menunjuk ke arah Changmiao. Di bawah perintah, formasi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dihidupkan kembali secara serempak, menyapu cahaya abadi nirvana, dan bahkan ada senjata sihir yang menakutkan, yang naik ke langit dan tak tertandingi dalam serangan. Tianxing mengabaikannya, mengambil satu langkah pada satu waktu, menghindari pengetahuan langit, melintasi Mimiao, dan mendarat di tembok kota, berdiri seperti patung, dengan ekspresinya yang masih acuh tak acuh, mengabaikan pasukan surga di luar kota. Setelah memenggal 9 yang mulia abadi, tujuannya telah tercapai, yang dia inginkan adalah pencegahan itu, pertempuran militer adalah yang terbawah, pertempuran jantung adalah yang teratas, dan jika dia ingin bertarung lagi, dia akan datang ke tembok kota. Saya harus mengatakan bahwa pencegahnya masih sangat efektif. Meskipun ada banyak tentara dan jenderal surgawi, tidak ada yang berani menyerang kota lagi, setidaknya dalam waktu singkat, jadi harap tenang, orang itu sangat kuat, dan 9 dewa bergabung, dan mereka semua adalah dibunuh satu persatu, apalagi mereka udang-udang kecil ini menyerbu dengan gegabah, tetapi mereka hanyalah umpan meriam, tidak cukup untuk disapu dengan satu telapak tangan. Menarik. Di tembok kota timur, Sura Tianzun menghela nafas, memegang cermin misterius, dan apa yang muncul di cermin adalah gambar tembok kota utara. Tianxing membunuh 9 makhluk abadi sendirian. Dia melihatnya secara nyata. Dia tidak pernah berpikir Xingjun kecil di masa lalu menjadi begitu kuat hingga jantungnya berdebar, begitu mendominasi. Tianzun, apakah dia benar-benar Tuan Ye Chen? Tuan dari Aula ke-6 melangkah maju dan memandang Sura Tianzun dengan ragu. Tianzun melihatnya, dan dia melihatnya sendiri. Tuhan tahu. Tianzun menyingkirkan cermin misterius itu, menyentuh dagunya, melirik keluar kota, melirik tentara surga, dan berpikir dalam hati, haruskah dia juga menemukan beberapa makhluk abadi dan mengirim mereka ke Huangquan untuk berjalan-jalan. Kurang dari ahref sama dengan, http://activity. 321 target sama dengan, garis bawah blank, lebih besar dari http://activity.
321 mah kurang dari A lebih besar dari asterisk 2019 per 1101 garis bawah extend. Penah. Immortal Martial Emperor, menjadi hits daftar untuk acara tersebut, Anda dapat mengunduh aplikasi. Episode 2735 Aliansi Hebat. Ayo, terus datang. Di bagian bawah Gunung Hua, Ye Chen sering memarahi. Dia lamban sebelumnya, tapi sekarang dia hidup dan sehat, dan dia memiliki kekuatan untuk mengutuk. Dengan bantuan Kaisar Yun, dia tidak hanya menstabilkan posisinya, tetapi juga menghemat kekuatan. Namun, dia hanya mengutuk dan tidak melakukan serangan balik. Kutukan Jade Immortal masih ada, dan serangannya sangat ganas. Pedang peri 7 warna juga seorang pencuri yang memiliki ketekunan untuk mengatakan bahwa itu belum berakhir sampai Ye Chen terbunuh. Ye Chen cukup toleran, tetapi dia hanya kecanduan mulutnya selama konfrontasi, sambil mengumpulkan kekuatan dan mencoba melakukan serangan balik, dia membunuh Zhu Xianjian. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Langit tidak ada apa-apanya, pedang eksekusi abadi melayang, bersenandung dan bergetar, cahaya peri yang berwarna-warni masih sangat terang, tetapi secara bertahap tenggelam, setiap kali bergetar, cahaya peri dimusnahkan. Itu adalah orang yang benar-benar gelisah. Begitu mendapatkan kembali kekuatannya, ia tidak sabar untuk menemukan Ye Chen untuk menyelesaikan masalah ini. Metodenya bertentangan dengan langit, dan dapat dilacak kembali ke sumbernya melalui penghalang dari Yingji. Itu menggunakan metode yang sangat menakutkan. Kutukan. Namun, manusia tidak sebaik dewa, itu masih meremehkan Ye Chen, dan menanggapi dengan ingatan, dan kekuatan tempur saat ini sangat kuat, dan kutukannya tidak memusnahkan Ye Chen di tempat. Hal yang paling menyakitkan adalah Ye Chen menggunakan kekuatan eksternal, semacam kekuatan eksternal yang menyatu dengan kekuatan kaisar, yang cukup memusuhi itu, dan serangannya lebih ganas dari itu. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Seiring berjalannya waktu, dengungan pedang Zuxian menjadi semakin keras. Saya tidak tahu apakah itu kemarahan atau keengganan. Dia meluncurkan serangan berulang kali, berkat fakta bahwa dia adalah pedang. Itu ganas, seperti hantu. Ini adalah pertama kalinya, saya kembali mencari Ye Chen untuk menyelesaikan akun, tetapi itu tidak terlalu mulus, dan Ye Chen tidak terbunuh, tetapi dia terluka di mana-mana. Tubuh suci kuno yang sunyi dan legendaris benar-benar musuh dari pedang Zuxiannya. Begitu banyak tubuh suci yang besar dibunuh, dan tubuh suci yang kecil dimakan lagi dan lagi. Belum lagi, setiap ada serangan, Ye Chen akan diberi rejeki. Belum lagi hal lain, mari kita bicara tentang harta karun tubuh suci Ye Chen, yang dibuka penuh untuk Ye Chen sebelum perampokan tubuh suci kuno dengan harta ilahi yang lengkap. Aku mencintaimu sampai mati. Kata-kata Ye Chen terdengar dalam kegelapan. Pedang peri 7 warna ini harus menjadi musuh besarnya, dan juga bangsawan agungnya. Dia telah melakukan banyak keberuntungan di sepanjang jalan, dapat dikatakan bahwa pedang Zuxian sangat diperlukan untuk kebangkitannya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pedang Zuxian sepertinya bisa mendengar kata-kata Ye Chen, dan itu berdengung lebih keras. Ia kehilangan kebijaksanaan tertentu, dan dibutakan oleh amarah. Untuk harganya, terus serang Ye Chen. Tahan. Ye Chen mendengus dingin. Metode provokatif masih sangat efektif. Itu membuat Zhu Xianjian marah, hanya untuk membuatnya kehilangan akal. Orang yang marah bisa melakukan apa saja, seperti mengorbankan darah ke sumbernya, untuk menukar kekuatan yang kuat itu adalah gaya permainan yang merugikan diri sendiri. Dia tenang, dengan perlindungan Kaisar Yun, serang apapun yang kamu mau, bahkan jika kamu lemah, dia akan membiarkanmu melihat mengapa bunganya begitu merah. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara badai di tubuhnya menjadi semakin sering, dan guntur dan kilat di permukaan tubuhnya membuat kekacauan lagi, dan secara paksa dihilangkan oleh reinkarnasi dunia. Pertarungan ini, di permukaan, adalah konfrontasinya dengan Zhu Xianjian, tetapi kenyataannya, dia dan Dao Zhu Diyun bertarung bersama, dan dia adalah penyerang utama, dan Diyun adalah pembantunya. Ketika waktunya tepat, dia dan Diyun akan bergabung memaksa lagi untuk melakukan serangan balik Dem Zuxian Sword. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang. Pertarungan pedang antara Ye Chen dan Zuxian berlangsung sengit, dan pertempuran antara Tianting dan Huasan juga berjalan lancar. Tembok kota utara yang dijaga oleh Tianxing, dan tembok kota timur yang dijaga oleh Surat Tianzun, tidak ada lagi gemuruh.
Sebaliknya, tembok kota selatan dan tembok kota barat diserang dengan ganas oleh pengadilan surgawi. Mereka tidak tahu bahwa timur laut dan timur laut tidak mudah untuk dilawan, jadi mereka harus menemukan terobosan dari kedua sisi ini. Sangat disayangkan bahwa kekuatan pertahanan tembok kota di kedua sisi kuat, tepatnya, Huasan menumpuk sebagian besar pasukannya di sisi selatan dan barat, dan sama sekali tidak mengkhawatirkan tembok kota timur laut. Ekstrim. Ledakan. 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 Di pinggiran terluar, pasukan sekutu di Gunung Hua tidak begitu nakal, mereka berlari untuk membuat masalah ketika mereka tidak melakukan apa-apa, bertempur di masa lalu, pergi setelah bertempur, berpindah tempat, dan terus menyerang. Tentara sulit dipertahankan, korban tidak sedikit. Selain itu, ada juga aliran pasukan sekutu yang bergabung, tidak ada yang aktif, dan masing-masing berperang gerilya, dan masing-masing lebih aktif dari yang lain. Yang mulia, situasi pertempuran menjadi semakin tidak menguntungkan. Di platform awan, peri tua itu memandang Yin Yang lagi. Yin Yang tetap diam. Sudah diharapkan bahwa Huasan tidak akan segera ditangkap. Seluruh pasukan pengadilan surgawi akan pasif, dan itu akan menjadi rawa yang sudah sangat terlibat. Apakah dulu atau sekarang, dia tidak pernah meremehkan dunia Sanxian. Surga adalah naga yang kuat, dan alam bawah adalah ular lokal. Bertarung di wilayah orang lain, waktu, tempat yang tepat, dan orang tidak akan memanfaatkannya. Sampah, banyak sampah. Di kamar tidur Tuan, Yin Ming berteriak lagi, dan menafsirkannya dengan sangat baik, apa itu gonggongan anjing gila, mata merah, penuh tirani dan haus darah, kalimat yang sama, jika tidak takut Ye Chen, dia mungkin sudah secara pribadi wajib militer. Semua makhluk abadi di istana sangat tidak senang ketika mendengar sampah ini. Tampaknya sampah ini tidak hanya mencakup 3 kaisar bersaudara dan tentara langitnya, tetapi juga mereka. Tingkatkan pasukanku, dan gunakan kekuatan seluruh surga. Yin Yang meraung dan menghancurkan, aku ingin melihat berapa lama Huasan kecil bisa bertahan. Semua yang abadi berdiri dan bergegas ketika Anda melangkah. Masuk alam bawah, Anda tidak dapat melihat atau khawatir, dan semakin Anda melihat bahwa Yin Ming tidak terlalu bahagia, Anda akan mengutuk, Anda memiliki nyali untuk turun. Penguasa pengadilan surgawi benar-benar gila, dan dia benar-benar akan menghabiskan kekuatan seluruh pengadilan surgawi. Banyak orang tua dan abadi yang memproklamirkan diri telah dibangunkan, dan bahkan tentara dan jenderal surgawi yang menjaga kuartet juga telah ditarik aliran pengiriman yang stabil ke alam bawah. Sekali lagi, orang-orang di dunia Sanxian melihat latar belakang istana surga, dan itu lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Pasukan besar dari istana surga datang untuk menutupi langit sepotong demi sepotong. Aku tahu pengadilan surgawi itu kuat, tapi aku tidak tahu seberapa kuat itu. Raja Jiaolong yang diblokir di Laut Cina Timur menghela nafas tanpa henti. Pasukan air di pengadilan surgawi juga terus menambah pasukannya. Tidak kecil. Seperti dia, iblis besar, semua ras, dan berbagai kekuatan di dunia Sanxian juga terkejut, kekuatan tempur kedua belah pihak sangat tidak seimbang. Tekanan pada Huasan meningkat lagi. Terlalu banyak tetua dan kaisar yang mengenakan baju besi dan bergegas ke berbagai tembok kota. Sekarang perang telah dimulai, tidak ada jalan keluar. Di depan langit ilusi dan tirai air, wajah orang asli Huasan bahkan lebih jelek. Melihat langit berbintang kuno, bintang-bintang berdebu, satu persatu, adalah pasukan istana surgawi, tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, memandang Huasan, dia seperti setetes air di lautan. Terlalu kecil untuk dilihat. Untungnya, Kaisar Huasan cukup kuat untuk menopang seluruh penghalang pelindung Gunung Huasan. Jika tidak, Gunung Huasan akan diratakan oleh pengadilan surgawi dan berubah menjadi reruntuhan. Carilah bantuan dari segala arah, dan terus mendesak. Taois Earth-Yuan berteriak nyaring, bukan gangguan umum, terlalu banyak faksi dan ras yang jelas berjanji untuk bersatu, tetapi mereka belum mengirim pasukan, dan mereka memiliki postur menonton api dari sisi lain, mengatakan mereka sedang istirahat, tetapi sebenarnya mereka sedang beristirahat. Tonton pertunjukan besar. Tak perlu dikatakan, Penatua Huasan, yang berada di luar, juga sibuk berlarian. Berpartisipasi dalam perang. Pada hari ketiga, garis keturunan Taisan mengirimkan pasukan. Kepala sekolah baru tidak kuat seperti biasa, tetapi pengemudi kekaisaran secara pribadi wajib militer, dan 9 kepala istana juga agresif. Bergabunglah dalam pertempuran.
Pada hari ke-6, bendera pertempuran dipasang di garis keturunan Songshan, dan kepala sekolah yang baru juga seorang guru yang kuat dan tegas, dia mengenakan baju besi masa perang dan mengangkat pedang peri masa perang. Berpartisipasi dalam perang. Pada hari ke-9, faksi Hengshan dan Hengshan, tentara juga keluar satu demi satu, dan mereka juga menjadi kepala sekolah baru. Hari ini patut diingat. Ini adalah pertama kalinya 5 gunung alam Sanxian tidak berperang melawan pengadilan surgawi alam atas setelah bertahun-tahun tanpa akhir terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, mereka ditakdirkan untuk meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah alam surgawi. 4 gunung berpartisipasi dalam pertempuran satu demi satu, yang menjadi titik balik. Kekuatan dan ras lain di alam bawah juga merespons satu demi satu. Sebelumnya, mereka takut akan kekuatan langit dan tidak berani maju. Sekarang, dengan 5 gunung memimpin, mereka semua memimpin pasukan mereka ke sekte tersebut. Lupakan saja, bergabunglah dalam perang. Kekuatan musuh di masa lalu tidak lagi duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Satu persatu, mereka telah mengesampingkan keluhan masa lalu mereka, atau mereka telah melihat fakta yang tak terbantahkan bahwa perang ini adalah tidak lagi perang antara Gunung Hua dan surga adalah pertempuran yang menentukan antara alam atas dan bawah, dan tidak ada kekuatan yang dapat berdiri sendiri. Selain itu, para pembudidaya tua di dunia terpencil telah meninggalkan adat satu demi satu, dan bahkan para biksu yang menonton teater bergabung dalam kelompok. Jarang pemandangan yang begitu hidup dapat membuat surga alam atas membuat masalah di dunia alam bawah. Tidak ada seorang pun di alam bawah yang menggertakku. Suatu malam yang gelap, pasukan Kunlun meninggalkan tanah abadi Fengchan, dan bersama mereka, ada banyak sekte, kekuatan, dan ras tersembunyi di tanah abadi Fengchan, membentuk lautan, menelan langit sepanjang jalan di tanah, dia langsung pergi ke medan perang Huasan, Huasan tidak tahan lagi, dan kepala sekolah Kunlun tidak bisa menahannya lagi, dan akhirnya membunyikan klakson untuk bergabung dalam pertempuran. Melihat ke bawah ke langit, itu adalah sungai orang-orang yang berkumpul bersama, bergolak dan berjatuhan, dan Huasan adalah tujuan mereka. Lebih dari 90% pasukan dan ras di dunia Sanxian telah berpartisipasi dalam perang, barisan pasukan Tianting yang mengelilingi Huasan terus berkembang, dan barisan aliansi Sanxianji yang mengelilingi pasukan Tianting tidak lengkap. Itu adalah aliansi pertama dari Sanxian Wuyue, dan dunia Sanxian adalah aliansi besar pertama, dan kekuatan tempur yang eksplosif menakutkan ke surga. Aku sangat tersentuh sampai ingin menangis. Raja Iblis Banteng memegang kapak perangnya dan melihat bala bantuan dari segala arah. Dia sangat bersemangat hingga dia benar-benar ingin menangis. Berbagai kekuatan telah membuat penasaran dan bertarung satu sama lain. Lainnya selama bertahun-tahun tanpa henti, dan pemandangan aliansi hari ini membuat orang tidak dapat menahan emosi. Alam bawah, aku benar-benar bisa melawan pengadilan surgawi. Melihat langit ilusi dan tirai air, dan melihat bala bantuan bergegas dari segala arah, Master Huasan menarik napas dalam-dalam. Sebagai kepala sekolah kontemporer, dia merasa sangat terhormat untuk telah menyaksikan ini sebuah adegan dari sejarah.